Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Baru-baru ini sedang lagi viral-viralnya yaitu perceraian atau berita perceraian daripada Ruben Onsu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah Kristen itu bisa bercerai? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ruben Onsu ini adalah seorang Kristen. Yang jadi permasalahan adalah apakah dalam agama Kristen itu bisa dibenarkan bercerai? Apakah orang Kristen itu bisa bercerai? Nah, di sisi lain saya melihat ya, berdasarkan Badan Pusat Statistika, ternyata di Indonesia itu semakin hari semakin lama itu ternyata orang-orang untuk menikah itu semakin malas. Jadi angka pernikahan di Indonesia itu semakin hari itu semakin sedikit. Nah, yang jadi anehnya adalah angka pernikahan itu semakin sedikit, tapi angka perceraian itu semakin banyak. Jadi berbanding terbalik gitu. Orang semakin malas menikah, akan tetapi yang sudah menikah semakin banyak bercerai. Dan apa yang menyebabkan hal ini? Dan bisakah di agama Kristen itu bisa bercerai? Di zaman modern ini, semakin hari kita semakin sering mendengar berita-berita perceraian. Di zaman dulu tidak terlalu banyak bercerai. Apakah hal ini ada faktor dari teknologi, kemajuan zaman, dan lain sebagainya? Nah, kalau kita mengambil sudut pandang daripada agama Kristen, dalam agama Kristen itu tidak dibenarkan adanya perceraian. Sekali lagi, dalam agama Kristen itu tidak ada istilah perceraian. Apa dalilnya? Apa buktinya? Dalilnya ada kepada Markus 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Allah atau Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selain itu, dalam agama Kristen juga saat sedang menikah di gereja, mereka disumpah dan tidak boleh bercerai. Engkau tidak boleh bercerai kecuali dipisahkan atau diceraikan oleh maut. Artinya, orang-orang Kristen itu tidak boleh cerai kecuali salah satunya meninggal dunia. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa Ruben Onsu ini bercerai? Apa yang jadi permasalahan? Jadi sekarang saya akan membongkar dari pikiran-pikiran yang rasional atau pendapat-pendapat yang masuk akal. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan sudut pandang agama ya. Ini kita bergeser dulu sedikit ke pikiran-pikiran yang rasional. Kenapa orang-orang di zaman sekarang ini banyak yang cerai seperti di Eropa misalnya. Orang Kristen tapi cerai. Apa yang jadi dalil mereka? Apa yang menjadi alasan mereka? Alasan yang paling masuk akal ya. Orang-orang Kristen itu bercerai karena apa? Karena mereka lebih memilih bercerai. Sekali lagi, orang-orang Kristen itu dari sudut pandang pikiran yang rasional ya. Ini hanya opini saya pribadi yang mungkin ya. Orang-orang Kristen itu mau bercerai karena apa? Karena mereka lebih memilih bercerai daripada harus gila, guys. Sekali lagi, orang Kristen itu lebih memilih bercerai daripada harus gila. Jadi hal inilah yang bikin orang-orang Kristen itu ya, tapi tidak dibenarkan juga ya, dalam tanda kutip tidak dibenarkan juga melakukan hal ini. Namun ada momen-momen tertentu kita tidak bisa menggunakan dalil-dalil yang digunakan oleh banyak orang. Tapi ada pada saat tertentu itu misalnya contoh ya, ada juga di ayat kitab suci yang lain mengatakan kecuali berzina, kecuali selingkuh dan lain sebagainya. Ada ayat-ayatnya juga yang punya dalil atau punya alasan kenapa bercerai. Tapi disclaimer dulu ya, kan tidak mengatakan bahwa orang Kristen itu harus bisa cerai gitu dan lain sebagainya. Ini hanya pendapat saya pribadi ya. Ya, orang bercerai itu ada mungkin alasan yang kuat supaya keluarganya harmonis, supaya dia bahagia. Jadi nggak mungkin ya misalnya kita satu rumah udah ribut tiap hari, berantem tiap hari, akan tetapi kita malu bercerai, malu sama orang yang teman juga kan yang menjalanikan kita juga yang nanti makan hati. Ya banyak juga sih orang bercerai karena alasan anak lah, tetangga, malu dan lain sebagainya. Tapi kan kita fisikis kita itu kena. Tapi seperti yang saya katakan tadi itu, ini hanya opini saya pribadi ya. Banyak orang bercerai juga melanggar perjanjian suci itu hanya karena apa?
hanya karena mereka lebih memilih bercerai daripada harus gila. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke masalah pernikahan di Indonesia. Menurut BPS, pernikahan di Indonesia itu semakin hari itu semakin menurun. Orang-orang semakin malas menikah. Apakah ini faktor dari perempuan atau faktor dari laki-laki? Berdasarkan penelitian, ini karena faktor daripada perempuan. Perempuan di zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu tidak terlalu banyak berkarir ya. Tapi kalau zaman sekarang perempuan itu banyak berkarir. Jadi karir lah yang pemicu utama kenapa orang-orang zaman sekarang ini malas menikah. Karena wanita tidak bergantung lagi sama pria. Wanita sudah punya penghasilan, sudah bisa hidup mandiri, independen. Mereka sudah bisa berdikari, punya kehidupan sendiri. Jadi mereka tidak diburu-buru untuk menikah. Selain itu, angka perceraian juga semakin meningkat di Indonesia. Kenapa bisa hal ini terjadi? Ada beberapa alasan ya. Berdasarkan BPS, alasan ini karena yang pertama kedua belah pihak baik pun cewek maupun laki-laki melakukan yang namanya zina atau selingkuh. Selain itu karena faktor ekonomi juga. Jadi dua hal ini hal utama yang mempengaruhi kenapa tingkat perceraian di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Nah, yang jadi permasalahan adalah masalah perceraian ya. Kenapa di Indonesia itu perceraian itu semakin hari semakin meningkat? Nggak hanya di Indonesia sih, di dunia juga seperti itu. Apa yang mendasarinya? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Berdasarkan penelitian saya pribadi ya, ini saya masukkan pengamatan saya pribadi ya. Saya tidak mengatakan bahwa pendapat saya yang paling benar. Ini faktor daripada perkembang zaman yaitu media sosial. Lah, apa hubungannya media sosial dengan perceraian? Alasan yang paling masuk akal adalah ketika kita misalnya pacaran, ketika misalnya kita PDKT, kita dimudahkan dengan teknologi seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kita bisa kenalan di sana. Nah, sialnya rata-rata, bukan semuanya ya, manusia itu di media sosial itu fake. Jadi, salah satu contoh misalnya, kalau misalnya kita foto nih, pasti foto yang paling bagus itu kan itu yang kita cantumkan di media sosial. Jadi, kehidupan kita atau wajah kita yang di media sosial itu adalah fake. Karena kita di media sosial itu beda dengan di dunia nyata, maka kita jatuh cinta pada kehidupan pasangan kita yang di media sosial. Kalau misalnya pacaran jarak jauh, LDR, ketemunya cuma sekali-sekali, ya kita tidak bisa mengenali dia. Itulah alasannya kenapa ketika sudah menikah, udah berkeluarga, cerai, terus kita tanya alasan cerainya apa? Karena dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Karena dia sudah berubah. Ya jelas berubah karena apa? Karena dulu waktu pacaran ya nggak mengenali gitu, nggak mengenali sifat karakternya gitu, kerjanya cuma cium-ciuman, kerjanya cuma cinta-cintaan, nggak bisa mengenal karakter aslinya. Jadi syarat utama untuk menikah itu ya, bagi nonton video ini sebelum menikah, mohon maaf ya, saya bukan menggurui ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Mohon dikenalin dulu karakter sifat asli pasangan kita. Jadi yang milik kita itu sebenarnya bukan kehidupan dia di medsos, bukan tampilan fisik, tapi karakternya. Karakter ini susah dirubah loh. Walaupun manusia itu bisa berubah, tapi kalau karakter itu butuh puluhan tahun bisa berubah, atau butuh kejadian yang ekstrim, butuh kejadian yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita pacaran di medsos, ketemunya di medsos, terus menikah, ya yang ada di medsos itu kan fake. Itulah salah satu alasan kenapa semakin maraknya perceraian di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, sebelum kita menikah, sebelum kita melanjutkan hubungan pacaran kita ke pernikahan, alangkah baiknya kita mengenali karakter pasangan kita. Saya Ranostik, salam rasional.